Halo guys, semoga selamat dari StuffTech dan mari kita langsung aja review Poco F7 di tahun 2026 ini. Kenapa gue review lagi? Karena sekarang ini menurut gue even di tahun 2026 harganya masih kuat banget bekas dan barunya. Gue beli bekasnya di harga segini 5,2, bisa di 5,1 atau 5 juta tergantung diskon e-commerce kalian. Tapi kalau misalnya kalian beli baru sih masih agak mahal, gue kurang rekomen. Di harga segitu gue dapat kondisinya pastinya full set, garansi masih sampai 2027 dan battery health masih di 100%. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin rupiah versi Xiaomi, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Dan bagaimana untuk spek singkat sendiri, kalian bisa pause aja ya di biro. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 4, baterai besar, UFS 4.1 gitu ya. Dan juga dia udah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Overall dia bagus banget, AMOLED 6.8 inch gede, aspek ratio bagus buat gaming, spek masih sangat baik di harga 5 jutaan even tahun ini. Kira-kira bagaimana untuk desain dan displaynya? Kita pertama build-nya sendiri, bahas build sendiri. Ini HP Poco F series base model pertama yang pakai full metal dan yang pastinya belakangnya pakai kaca yang benar-benar upgrade banget. Mungkin itu kenapa alasan harganya sampai sekarang masih awet ya. Feeling di tangan masih kerasa sangat premium. Dan untuk desain belakang sih, ini yang warna putihnya bukannya versi kayak ada tulisan Snapdragon ya. Gue suka sih ini. Yes, masih ada gamery look-nya di kameranya dengan kayak apa ya, highlight hijau gitu, kayak shimmering hijau. Tapi overall warna putihnya cukup oke, cukup elegan, cukup bagus. Gue sih suka untuk desain belakang, simple banget tapi masih kelihatan ada slight gamer look-nya. Sedangkan untuk layar depan, ini layarnya pertama Xiaomi di Poco F series pakai aspek ratio yang lebih lebar dan tinggi dibanding tinggi, maksud gue. Biasanya kan tinggi, ini lebih ke lebar yang gue absolutely welcome. Tinggi atau lebar kayak gini menurut gue enak banget buat nonton film, dan terutama yang paling penting dari HP ini untuk main game. Lebih gede kanvasnya kerasanya daripada kayak cungkring lurus gitu ya. Lebar kayak gini menurut gue a way better approach. Dan untuk layar sendiri dia udah dot display, bezel bawah masih sedikit tebal dibanding kanan kiri atas, tapi overall udah bagus banget, udah sangat tipis untuk harganya. Sedangkan untuk display quality, yes dia layarnya belum LTPO, tapi di harga 5 juta masih absolutely oke. Layarnya sendiri menurut gue kualitasnya bagus, warnanya vibrant, enak dilihat, viewing angle pretty much perfect, dan low brightness juga bisa low, full brightness juga bisa lumayan terang. Jadi untuk display sendiri mau dipakai buat nonton gaming, ini di harga 5 juta udah sangat-sangat baik. Yang baik juga di HP ini yaitu dari haptiknya. Kalau Xiaomi atau Poco sih masalah haptik dia selalu bagus ya. Ini haptiknya bukan yang paling insane kayak bulat banget gitu. Dia masih agak sedikit agak sedikit blember untuk masalah si bulatnya, punchiness-nya, tapi udah high quality, powerful dan enak dipakai buat ngetik keyboard. Untuk OS juga dia udah di HyperOS 3.0, jadi nggak ada masalah untuk masalah kayak touch delay atau ngetiknya kayak ada isu-isu gitu. Delay haptik itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi ya, udah sangat bagus. Dan bagaimana untuk biometrik? Untuk biometrik dia sudah pakai optical fingerprint, posisinya di bawah, wajar karena gue baru tahu, sekalian udah ngasih tahu, thank you. Posisi fingerprint di bawah tuh biar ngakomodasi baterai yang lebih besar, jadi it's okay. Kecepatan sendiri sih gue bisa bilang dia cukup cepat, cukup reliable, tapi memang kalau dibandingin sama kayak Poco F8 Pro misalnya yang lebih mahal yang pakai ultrasonic, yang pasti ultrasonic way faster dan way reliable. Kira-kira bagaimana sih untuk audio quality-nya? Itu yang sangat penting juga buat kalian yang mau beli HP ini, terutama buat gaming atau entertainment consuming. Pertama kita bahas dulu untuk 3.5mm to USB Type-C converternya. Ini memang butuh amplifier yang cukup kuat ya, jadi amplifiernya ini kurang kuat menurut gue. Kalau misal gue pakai Tanjim Force, itu bukan ayam yang berat, tapi di HP ini volumenya agak sedikit tinggi ya, sekitar 65%. Tapi overall dia bisa ngedrive dengan baik, suaranya bagus. Gue bisa nyalain Dolby Atmos kalau misal mau lebih warm, tapi kalau dimatiin menurut gue agak terlalu balance untuk Tanjim Force. Overall untuk headphone quality di HP ini enak, cuma seperti biasa karena ini HP, jadi walaupun udah pakai DSP yang otomatis dari si earphone-nya sekalipun, menurut gue masih agak lacking untuk masalah clarity dan richness instrumen. Itu yang gue rasa. Sedangkan untuk masalah speakernya sendiri, gue udah tes dan speakernya memang ini lacking bass atau bass ya, dibanding sama F8 Pro misal bassnya disuruh lebih baik kalau misalnya mau dibandingin. Gue nggak tahu X8 Pro gimana karena gue belum rilis ya pas video ini gue record. Tapi dibanding sama F8 Pro lebih bassy dan slightly lebih better untuk masalah clear dan detail. Cuma di HP ini udah bagus juga. Dia bassnya balance lah gitu, masih oke. Suara nggak cempreng-cempreng banget, kayak minus 1 desibel cempreng dari aslinya bisa dibilang. Suara vokal masih kerasa jernih, nggak ada distorsi. Cuma yang gue rasa dari HP ini volumenya agak kurang keras, itu aja. Gue kalau main game kayak Anfield tuh harus di full volume biar lumayan immersif, dan full volumenya memang dia bagus, nggak ada distorsi, cuma kurang keras aja, itu aja sih. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, kalian bisa nilai sendiri bagaimana untuk kualitas speakernya. Check it out. The more I swim, the more I'm saying.
check it out. Terus kita moving on ke yang pastinya ke kamera quality-nya. Ini kamera yang lumayan dapat upgrade juga pas pertama rilis, tapi sekarang ya memang udah biasa aja. Di harga 5 juta, kamera belakang dia pakai 50 megapiksel, ada optical stabilization yang lumayan big deal pada waktunya untuk HP gaming. Dan kamera kedua ini kamera mid seperti biasa, 8 megapiksel ultra wide yang masih dipakai di F8 Pro sekalipun. Sedangkan kamera depan ini juga kamera depan masih dipakai di F8 Pro ya, 20 megapiksel, resolusi 4K, resolusi hanya sampai 1080p 60 fps. Kamera belakang bisa sampai 4K 60. Fotonya bagaimana? Karena dia pakai optical stabilization, capture time cenderung cepat dan kualitas foto cukup oke. Even ultra wide pun yang lebih kecil resolusinya masih bisa nyamain untuk masalah color science dia cukup oke. Cuma memang detail agak sedikit lacking, dan di kondisi yang cahaya rendah itu kerasa bedanya ultra wide sama main kamera. Cuma kualitas main kamera udah sangat bagus untuk HP gaming menurut gue. Yes, dari 5 juta, 15T menurut gue atau 14T even it's a better buy untuk kamera. Tapi untuk HP gaming ini udah cukup oke lah. Gambarnya bagus, processingnya oke, warnanya cukup bagus dan kelihatan clear dan enak dilihat. Sedangkan untuk foto, kalau misalnya kita mau coba foto malam hari bisa kita lihat dikit-dikit aja, capture time cepet, foto kelihatan natural, masih ada noise tapi overall it's acceptable. Sedangkan untuk selfie ini juga capture time-nya cepet, ada sedikit smoothing, tapi ya 20 megapikselnya menurut gue ini udah lumayan tua ya. Kualitasnya oke, cuma nothing spesial sih menurut gue. Itu. Dan untuk video recording ini bisa record sampai 4K 60 atau 4K 30, tapi kalian nggak bisa gonta-ganti lensa ke ultra wide. Ultra wide hanya bisa di 1080p karena ya resolusinya kecil itu, dan ini masih dipakai di F8 Pro sekalipun. F8 Pro hanya nge-update telefotonya aja ya. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini dia video recording dari resolusi 4K 60 dan 4K 30 di kondisi cahaya yang ya sore-sore arah ke jam 6 maghrib gitu lah. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Ini lagi di rooftop. Poco F7, ya untuk gaming, foto is actually quite nice. Kalau misal mau zoom, kita ke gedung itu maksimal di 5 kali, atau 6 kali ya lebih tepatnya. Kita balik, nggak bisa pakai ultra wide ya. Dan kalau misal kita mau ganti ke resolusi 4K 30, nah ini dia 4K 30 tetap nggak bisa ganti ke ultra wide, dan cahaya cukup bagus nge-diffuse-nya. Jitter kalau malam memang kerasa ini, sore-sore agak malam. Tapi overall untuk warna gue rasa agak sedikit overblown, karena daerah situ harusnya oranye bukan seterang ini ya oranye, bukan oranye kayak api. Oranye harusnya oranye kayak itu tuh, kayak salted egg dimsum, salted egg bapau. Tapi ya segini untuk kualitasnya, bisa komen di bawah. Langsung aja kita ke gaming performance. Dan Bandung is amazing by the way. So, moving on ke yang paling penting dari HP ini, yang paling bikin kalian penasaran, yaitu gaming performance. Dia pakai Exynos Gen 4 yang pretty much mirip-mirip kayak Edge Gen 3 ya performance-nya. Dan bagaimana buat main kayak Wuthering Wave atau Enfield. Gue udah tes game mereka berdua, kalian bisa cek di channel Steph Test Dulu Game. Tapi untuk main kayak Wuthering Wave di HP ini, gue bisa bilang cukup enak. Kalian bisa cek sendiri. Cuma Wuthering Wave optimisasinya masih buruk banget, jadi kalian suka ada banyak FPS drop. Untuk Enfield, on the other hand, bisa kita lihat di biro, ini enak sekali ya. Di max setting, yes, kalau misalnya di kota yang lumayan berat kayak di Wuling, itu FPS bakal turun ke sekitar 40-an. Tapi overall, stutter hampir nggak ada, layar responsif, dan overall kerasa smooth. Kalau misalnya kalian main kayak boss battle gitu ya, kayak di dalam gitu, atau misal Aberrant Exploration, itu kerasanya enak, smooth, mostly 60 FPS. Cuma memang ini F7 ya, jadi karakteristiknya cepet panas. Tapi kalau di Enfield itu panasnya sampai 46 Celcius maksimal, dan FPS masih relatif tinggi. Kalau di Wuthering Wave itu agak tinggi sampai sekitar 47-an, 48 kalau nggak salah. Tapi ya to be fair, F8 Pro juga sama ya kayak gitu. F-series memang dia nge-push the limit, dan kalau misalnya kalian ingin main lama di high setting kayak Enfield atau UA, mendingan gue saranin kalian pakai cooler aja biar lebih tahan lama ya. Itu sih yang gue saranin. Tapi untuk game performance sendiri, buat main game kayak gitu enak banget. Dan yang gue lumayan shock juga, ini salah satu update yang lumayan bagus di HyperOS 3.0, yaitu sensitivitas layar. Karena untuk main game kayak rhythm game, kayak Project Sekai, ini dengan Dolby Atmos nyala sekalipun, overall kerasa enak banget. Layar kerasa responsif, even di 60 FPS mode, enak, 120 FPS, even better. Smooth, lagu yang susah sekalipun kerasa enak, responsif. Gue nggak ngerasa ada audio delay yang signifikan banget. Gak selevel kayak Apple, tapi ya bisa dibilang selevel kayak Samsung lah untuk sensitivitasnya. Enak buat main game rhythm. Layarnya memang ini besar, tapi karena dia nggak terlalu tinggi, jadi untuk para jempol player pun masih cukup nyaman menurut gue. So that's good to hear. Dan bagaimana untuk UI experience? HP ini kemarin rilis di Android 15 HyperOS 2.0. Sekarang kita udah dapat HyperOS 3.0 di Android 16. Jadi kira-kira untuk software masih ada sekitar 3 tahunan lagi.
kira-kira gimana HyperOS 3 di Poco F7? Ya, HyperOS 3 memang overall improvement dari HyperOS 2. Semua HP yang gue tes ya, yang pakai HyperOS 3.0, kayak F7, F8 Pro kemarin, terutama HP ini yang dulu pernah pakai HyperOS 2.0, di HyperOS 3.0 kerasa lebih smooth untuk launching aplikasi, multitasking, semua animasinya kerasa lebih mature, kerasa lebih smooth, walaupun dia masih agak kurang suka ya untuk masalah ke icon pack dan overall stability-nya masih nggak stable kayak kayak ColorOS atau Oxygen OS atau One UI, tapi ini improvement yang ya patut dijempoli lah. Dan di Poco F7 pun kalau misalnya kita mau cuma day-to-day recording, itu memang HP agak anget, tapi performance masih enak dan UI-nya masih kerasa smooth tanpa ada masalah, so that's good to hear. Sedangkan untuk DRM info, kita cepat aja, dia sudah di Wideframe L1 dan sudah support Wide Color Game Mode 2 dengan Dolby Vision dan HDR10+. Nice. So, moving on ke yang terakhir sebelum kita masuk ke kelemahannya, yaitu dari battery life ya. Kira-kira gimana baterai di HP ini? Ini baterai lumayan besar ya, Silicon Carbon 6500 mAh baterai. Yes, nggak sebesar kayak di iQOO Neo 10 pas pertama rilis si rivalnya. Tapi untuk baterainya ini masih oke. SOT kalau misalnya kalian dipakai lumayan berat, bisa sekitar 5 jaman dengan pemakaian seharian. Kalau misalnya kalian dipakai buat main game setengah jam gitu, dia ya segituan. Karena gua tes tuh kalau main game pakai ultimate mode dan watt boost nyala, itu kalau main 16 menit turun sekitar 8-9%, dan di Enfield main 25 menitan itu turun sampai 12%. Jadi ya performanya cukup oke lah, bisa dibilang untuk maksimum performance gitu. Dia dulu cukup bagus, tapi ya ini sama seperti gua keluhkan di HyperOS dibanding sama Color atau Vantage OS atau Well Origin OS, mereka lebih bagus untuk masalah battery savingnya. Kalau misal standby atau day to day ini masih agak sedikit kerasa boros lah. Gak seburuk HyperOS 2.0, tapi gue rasa kalau misalnya daily usage masih bisa bertahan 1,5 hari, tapi 2 hari agak terlalu stretching it. Tapi overall baterai cukup oke, dan untuk charging speed masih kenceng banget juga. Ditambah lagi dia kan cycle-nya yang gue beli ini bekas, tapi cycle-nya masih 13 dan berarti ya masih 100, jadi masih sehat lah bisa dibilang. Nih kalau misalnya kalian penasaran, kita bisa ke battery dan kita bisa ke battery protection, dan bisa kita lihat cycle 12, battery health di 100%. So that's nice. Dan sebelum kita tutup videonya, gue mau bahas beberapa kelemahan yang gue rasa di HP ini. Kelemahan sih sebenarnya susah banget ya, Poco F7 kalau di harga 5 juta ini oke. Tapi apa sih kelemahan buat kalian para orang yang lagi nyari HP all-rounder? Kamera bakal jadi kelemahan dari HP ini. Speakernya juga udah bagus tapi bukan yang terbaik. Dan untuk kalian para kayak ingin pakai HP ini sebagai konten gitu ya, terus pengen transfer data, ini masih USB Type-C 2.0, jadi bakal lambat transfernya, tapi wajar banget di harga segitu untuk USB Type-C 2.0, so I'm not complaining. Overall, kelemahan sih susah ya, apalagi kalau untuk HP gaming di harga segini sih susah nemunya. Mungkin dia nggak dikasih bonus cooler aja ya, karena dia HP-nya cukup panas. I don't know, gue nggak bisa nyari kelemahannya selama gue pakai HP ini. Memang harganya masih tahan, tapi emang masih oke, masih worth banget gitu di harganya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Buat kalian yang lagi nyari HP ya, terutama gue rekomend banget Poco F7 buat kalian gamer yang suka main game tapi ingin nyari HP yang punya performance yang smooth untuk day to day, hampir flagship level, buat nonton enak ya, baterainya besar tahan lama, tapi kalian nggak terlalu mentingin kamera yang absolutely amazing. Ini menurut gue pilihan yang masih bagus banget di tahun 2026. Even mungkin ya, kalau gue lihat Poco X8 Pro atau Redmi Turbo 5, yang bisa dibilang Redmi Turbo 5 itu kan pakai chipset MediaTek 8500, kayaknya buat kalian para Snapdragon lover ini masih a better buy ya. Dan gue lihat juga kameranya dia nggak beda jauh sama si F7 ya, mungkin save money sekitar beberapa ratus ribu atau juta. Again, gue nggak tahu harga X8 Pro berapa, maybe this is a better buy. Itu sih menurut gue. Kalau untuk kalian yang pengen dari HP 5 jutaan buat foto, yang pasti ini bukan, that's not it, ini bukan itu ya, ini bukan itu. Mendingan ke 14T atau ke 15T aja yang lebih fokus ke kamera, atau even A56 atau A57. Tapi ya, cuma segitu aja untuk videonya. Kalian bisa komen di bawah komentar pertanyaan. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye. Signing out.